So he just walked right in, huh? So awesome. It's chill. The barrier's holding. You have any idea how hard His pulls on his own ride? Percy Jackson Sea of Monsters merupakan sequel dari film Percy Jackson and the Olympians The Lightning Thief yang sudah kita pernah bahas sebelumnya. Di film kali ini, kita akan disuguhkan kisah Percy dan teman-temannya setelah berhasil menyelamatkan Olympus dari peperangan antar dewa di film sebelumnya. Lantas bagaimana ceritanya? Langsung saja kita bahas. Ayo goyang 80 juta tambah waria juga gak apa-apa. Film dibuka dengan adegan flashback 7 tahun yang lalu di mana Grover, Luke, Annabeth, bagi kalian yang belum tahu siapa mereka, bisa lihat di film sebelumnya. Dan ada juga Thalia, putri dari Zeus. Mereka sedang berusaha melarikan diri dari kejaran para Cyclops saat mereka berusaha memasuki camp. Di tengah usaha mereka untuk lari, Grover terkena musibah hingga harus dibopong oleh Luke. Thalia pun dengan sukarela mengalihkan perhatian para Cyclops supaya teman-temannya bisa kabur. Namun sayang, hal itu menyebabkan Thalia meninggal dunia. Zeus, ayah Thalia, marah dan menemukan cara agar Thalia bisa tetap hidup dan berguna untuk banyak orang. Zeus mengubah Thalia menjadi pohon yang menghasilkan semacam dinding transparan yang melindungi camp dari ancaman luar. Kembali ke masa kini, di camp setengah dewa sedang diadakan acara Ninja Warrior-Ninja-Warrioran. Wanita ini bernama Clarice, tapi kita panggil saja Clarissa supaya mudah. Dia adalah putri dari Ares, dewa perang. Dan ini adalah Tuan Di, seorang babe-babe yang agak selengean. Percy dan Clarissa bersaing untuk memenangkan pertandingan tersebut. Awalnya, Percy hampir berhasil memenangkannya. Akan tetapi, Percy malah menyelamatkan salah satu kontestan yang terseret tangga. Dan hal itu menyebabkan Percy kalah dan Clarissa menang. Percy menyembuhkan lukanya di sebuah danau dan berusaha curhat dengan ayahnya Poseidon. Namun tidak ada balasan, yang membuat Percy sedikit kecewa. Pak Brunner dan Tuan Di kedatangan tamu. Mereka heran dengan tamu tersebut karena dia bisa menembus pelindung Thalia. Dan tamu itu pun berkata bahwa ia adalah anak dari Poseidon. Percy pun dipanggil oleh Pak Brunner dan Tuan Di. Mereka memberitahu Percy bahwa sepertinya Percy bukan anak tunggal Poseidon. Dan akhirnya mereka bertemu dengan tamu mereka tadi yang bernama Tyson yang merupakan seorang Cyclops hasil perkawinan Poseidon dengan Nim laut. Saat makan siang, Tyson menceritakan tentang dirinya bahwa ia dulunya ada di utara, di hutan, dan Trisula Poseidon membawanya ke camp. Clarissa datang dan menghina Percy dan saudara tirinya. Tyson pun tiba-tiba mencium bau banteng dan tiba-tiba terjadi getaran di sana. Saat mereka semua mengecek pelindung Thalia, ternyata ada seekor banteng Holkis yang berhasil menembus pelindung, yaitu banteng mekanik yang terbuat dari besi. Mereka semua pun sontak lari menghindari banteng tersebut. Seluruh penghuni camp pun berusaha menghentikan banteng tersebut hingga akhirnya banteng tersebut by one dengan Percy. Percy awalnya terpojok hingga akhirnya Percy berhasil mengalahkan banteng tersebut dengan pena yang dapat berubah menjadi pulpen miliknya. Hingga banteng tersebut hancur berkeping-keping. Luke pun datang dan memberitahu Percy bahwa ada sebuah ramalan. Namun Percy tidak tahu apa-apa. Luke bilang kalau Pak Brunner, Tuan Di, dan yang lainnya menyembunyikannya dari Percy. Sebelum pergi, Luke mengajaknya untuk bekerja sama, dan Luke pun pergi. Semua orang di camp pun memeriksa pohon Thalia dan ternyata pohon Thalia telah diracun dan sekarat. Mereka bingung siapa yang melakukan itu, sampai akhirnya Percy datang dan memberitahu mereka semua bahwa Luke lah yang telah meracuni pohon Thalia. Annabeth pun mencari cara agar bisa menyembuhkan kembali pohon Thalia. Ia berhasil menemukan caranya dan memperlihatkannya ke Grover, hingga membuat Grover kaget karena beranggapan itu akan membunuh Grover. Annabeth pun langsung pergi untuk bilang ke Tuan Di tanpa memperdulikan ucapan Grover. Percy pun menemui Pak Brunner untuk menanyakan tentang ramalan yang dimaksud Luke. Pak Brunner pun membawa Percy untuk melihat ramalannya ke loteng. Di loteng, Percy bertemu dengan peramal yaitu Roh Delphi. Percy bertanya tentang ramalan untuk dirinya, dan Roh Delphi pun memberitahu Percy ramalan itu.
Dahulu kala ketika dunia masih dikuasai oleh para Titan yang dipimpin oleh Kronos, hingga para Titan pun hancur digulingkan oleh anak-anaknya Kronos, yaitu Zeus, Poseidon, dan Hades. Namun Kronos ditakdirkan untuk bangkit kembali untuk balas dendam. Hanya darah campuran dari 3 dewa yang bisa mengalahkannya. Anak itu akan menyelamatkan atau menghancurkan Olympus. Semua dimulai dengan perebutan kain wol oleh 2 sepupu, sang putra lautan dan pencuri petir. Kira tahu siapa mereka berdua itu? Ya, benar, itu adalah Percy dan Luke. Dan pedang terkutuk akan membunuh. Percy di sini khawatir kalau dia malah akan menghancurkan Olympus, tapi Pak Brunner memberinya semangat. Pindah ke kantor Tuan Di, ia menyetujui rencana Annabeth untuk menyelamatkan pohon Thalia, yaitu dengan menggunakan kain wol yang berada di Laut Monster dan dijaga oleh seorang Cyclops. Tuan Di pun mulai mencari siapa yang pantas menjalankan misi tersebut, dan terpilihlah Clarissa untuk menjalankan misi pencarian kain wol tersebut. Teringat dengan ramalannya, Percy tidak bisa tinggal diam dan berencana untuk pergi mencari kain wol itu juga. Percy dan Annabeth mengajak Grover, namun Grover menolak karena takut terbunuh. Sampai akhirnya ia terpaksa ikut. Saat akan keluar camp, Tyson tiba-tiba mengikuti mereka karena ingin ikut perjalanan mereka. Annabeth menyemprotkan semprotan gaib ke Tyson supaya Tyson terlihat normal dan punya 2 mata. Mereka melanjutkan perjalanan mereka menggunakan taksi yang dikendarai oleh 3 wanita buta dan gila dengan kecepatan yang tinggi. Percy bilang mereka mau ke Florida. Di taksi, Percy mengetahui petunjuk tentang ramalannya setelah mengancam akan membuang mata mereka. Mereka pun dikeluarkan di tengah jalan karena kekurangan uang. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe untuk ngopi. Saat sedang jalan, tiba-tiba Grover ditangkap dan dibawa dengan alat teleportasi. Percy sadar hal itu adalah perbuatan Luke. Mereka bingung harus mencarinya kemana, sampai Annabeth menyarankan kenapa tidak bertanya ke ayahnya Luke saja, yaitu Hermes. Mereka pun pergi menemui Hermes di sebuah toko dan terlihat Hermes sebagai pegawai JNE sedang melayani pelanggan. Hermes pun terkejut setelah mendengar nama Luke dan heran. Apalagi yang dilakukan oleh bocah itu? Hermes pun membawa Percy and the Gang masuk dan memberi mereka beberapa barang yang berguna untuk perjalanan mereka, serta lokasi Luke yang ternyata berada di pantai Chesapeake di sebuah kapal Andromeda. Percy and the Gang pun akan pergi, namun sebelum pergi, Hermes meminta Percy untuk menyampaikan permintaan maafnya pada Luke. Percy pun mengiyakan dan pergi dari sana. Mereka sampai ke pantai yang dimaksud dan menemukan kapal milik Luke. Akan tetapi, mereka bingung bagaimana caranya bisa sampai ke sana. Tyson pun meminta Poseidon untuk menolong mereka, namun Percy agak kurang yakin karena selama ini Poseidon tidak pernah membalas. Namun, saat Tyson meminta tolong pada Poseidon, Poseidon mengirim kuda yang mirip ikan yang bernama Hippocampus. Percy bingung bagaimana ini bisa terjadi. Kenapa kalau Percy minta gak pernah dijawab? Memang pilih kasih Poseidon ini jadi babe. Mereka pun pergi menuju kapal Luke menaiki Hippocampus. Sesampainya di kapal Luke, mereka mengendap-endap memasuki kapal tersebut untuk mencari Grover. Namun sayang, mereka tertangkap dan Percy bertanya di mana Grover. Dan Luke menjawab bahwa Grover sudah dikirim ke Laut Monster. Di sini, Luke juga menjelaskan bahwa sebenarnya ia juga butuh kain wol tersebut untuk membangkitkan Kronos dan menghancurkan Olympus. Di sini, Percy menyampaikan permintaan maaf ayah Luke, tetapi Luke malah kecewa karena Hermes tidak mengatakannya secara langsung, dan Percy and the Gang pun dipenjara. Percy pun memikirkan bagaimana cara keluar dari penjara itu, dan ia teringat akan alat pemberian Hermes yang ada di tasnya yang digantung di samping sel. Percy pun berusaha mengambil tasnya dengan cara membuat ombak agar kapal itu bergoyang dan tasnya terjatuh. Rencana tersebut berhasil setelah Annabeth berhasil menangkap tas Percy. Percy menggunakan alat berupa lakban untuk membuat lubang instan dan keluar dari penjara. Mereka mengendap-endap untuk keluar, namun mereka dihadang oleh anak buah Luke. Percy menyuruh Annabeth dan Tyson untuk pergi duluan menggunakan kapal darurat, dan Percy akan menyusul setelah menangani Luke dan anak buahnya. Annabeth dan Tyson menggunakan kapal darurat untuk kabur, namun Tyson melakukan kecerobohan dengan menenggelamkan mesin kapalnya, sehingga mereka terpaksa menggunakan alat pemberian Hermes berupa botol yang bisa mengeluarkan angin. Mereka pun berhasil pergi. Percy menahan Luke dan anak buahnya dengan kemampuan mengendalikan airnya. Setelah itu, Percy langsung pergi menyusul Tyson dan Annabeth menggunakan ombak. Luke berhasil naik ke ombak Percy, namun tak bertahan lama. Percy langsung mengempaskan Luke. Di tengah jalan, pengaruh semprotan gaib Tyson habis, dan matanya kembali normal. Dia bercerita tentang masa lalunya yang sering ditakuti orang-orang. Di sini, Tyson melakukan kecerobohan lagi dengan melepaskan botol pemberian Hermes tepat saat mereka sampai di Laut Monster.
Tiba-tiba ada makhluk raksasa dengan mulut lingkaran dipenuhi gigi tajam yang muncul dari dalam air. Percy mencoba mengendalikan air di sana namun tidak bisa, sehingga mereka pun tertelan oleh monster tersebut. Di dalam perut monster tersebut, Percy and the gang menemukan sebuah kapal yang ternyata kapal itu adalah kapal Clarissa. Ternyata Clarissa tertelan juga. Percy pun mengajak Clarissa bekerja sama untuk membolongi perut monster tersebut sebelum mereka tercerna. Dan alhamdulillah, rencana mereka berhasil. Saat sudah keluar dari perut monster tersebut, mereka berdebat tentang ke arah mana mereka harus pergi. Namun, Percy dengan dislesianya dapat membaca peta dan ia melihat koordinat yang sama seperti yang dikatakan para supir taksi sebelumnya. Clarissa pun menyetujui arah yang disebutkan Percy. Mereka pun tiba di sebuah pulau yang terdapat banyak wahana permainan seperti Glove World. Di sana, mereka mendengar teriakan seorang Cyclops dan menuju ke tempat Cyclops tersebut dengan pukulan berapi menyakitkan. Mereka pun sampai di tempat Cyclops tersebut dan mereka melihat Grover yang menyamar menjadi Cyclops betina. Grover berusaha menenangkan Cyclops itu yang sedang kelaparan. Grover menemui Percy dan mereka membuat sebuah rencana. Grover mengalihkan perhatian Cyclops itu dan Percy berusaha mengambil kain wol yang ada di pundak Cyclops tersebut. Saat Percy hampir berhasil mengambil kain wol tersebut, tiba-tiba Cyclops itu mencium bau Percy dan mereka pun gagal mengambil kain wol tersebut. Namun setelah perebutan yang menegangkan, mereka pun akhirnya berhasil mendapatkan kain wol tersebut. Saat mereka hendak pulang, Luke datang dan menyerang mereka. Saat Percy hampir tertembak, Tyson melindungi Percy dan terjatuh ke sungai di bawahnya, dan Luke mengambil kain wolnya dan menahan Percy and the gang. Saat ditahan, Percy merenung tentang Tyson, di mana Tyson hanya ingin dipanggil adik oleh Percy, dan Percy tidak pernah melakukannya. Percy menganggap bahwa ia sudah menghancurkan Olympus, namun ia kembali bersemangat setelah diberi kultum oleh teman-temannya. Saat Luke sedang membangkitkan Kronos, Percy melepaskan ikatan mereka dengan pedangnya. Percy pun dengan cepat langsung berusaha mengambil kain wolnya untuk mencegah kebangkitan Kronos. Akan tetapi Luke menghalanginya dan terjadilah perkelahian antara Percy dan Luke. Saat Percy terpojok, tiba-tiba datang Tyson menyelamatkan Percy. Ternyata air di sungai tadi menyembuhkan luka Tyson. Percy pun memeluk Tyson hingga tak sadar bahwa proses pembangkitan Kronos pun selesai dan Kronos bangkit. Luke mencoba mendekati Kronos, namun ia malah dimakan oleh Kronos. Kronos juga memakan Grover. Percy pun menebas kaki Kronos dengan pedangnya, dan kaki Kronos pun kembali ke petinya. Saat itu, Kronos bilang bahwa pedang milik Percy lah pedang terkutuk yang dimaksud di ramalan. Seketika, Kronos pun tahu bahwa yang ia lawan adalah Percy Jackson karena namanya sudah tertulis di ramalan. Percy pun langsung menusukkan pedangnya di dada Kronos hingga Kronos mati dan Grover serta Luke pun kembali. Namun, Luke malah masuk ke tempat Cyclops. Saat mereka hendak selebrasi, Annabeth tiba-tiba diserang oleh anjing jadi-jadian milik Luke hingga perutnya bolong. Percy pun menggunakan kain wol untuk menyembuhkan Annabeth. Setelah menyembuhkan Annabeth, mereka pun pulang dan menaruh wol itu di pohon Thalia. Namun, efek yang dihasilkan lebih kuat sehingga membuat Thalia hidup lagi. Dan film pun selesai. Menurut saya pribadi, film ini bagus secara jalan cerita, namun scene saat melawan Kronos itu ampas menurut saya. Masa Kronos yang notabene-nya bos terakhir bisa dikalahkan semudah itu? Sungguh membingungkan. Mungkin sekian dari saya pamit undur diri.